Nafasanku berhenti sebelum tiba di garis akhirku. Mahkota kemuliaan menanti di langit baru dan bumi baru. Shalom, selamat sore saudaraku. Di saat kesempatan pada sore hari ini kembali kita belajar firman Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan pada sore ini adalah tentang sorga baru, bumi yang baru. Bukan main. Ini dijanjikan Tuhan untuk kita. Saudaraku, di dalam Tuhan itu selalu perkara yang baru, perkara yang indah, sampai sorga. Itu pun sorga baru, saudara. Sorga yang sekarang itu sudah tidak ternilai, sudah tidak bisa dibayangkan. 1 Korintus 2 ayat 9. Tapi kita akan menempati sorga baru, bumi baru. Kita akan baca di dalam Wahyu 21 ayat 1 sampai 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, laut pun tidak ada lagi. Aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan, berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tata itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa rencana daripada Tuhan. Saudaraku, bagi orang yang taat, bagi orang yang setia, itu bayarannya tidak sebanding, saudaraku. Kita disediakan, diberikan sorga baru, bumi baru. Saudaraku, Tuhan itu selalu membuat baru, sulit dibayangkan. Saudaraku, kalau ada orang punya bangunan rumah, mungkin seharga 1 triliun, tiba-tiba mau dibongkar, dirobohkan, orang akan bilang, waduh, sayang, bukan main. Sorga itu yang lama akan diganti, saudaraku, dengan sorga yang baru. Karena itu kita harus setia sama Tuhan. Saudaraku, sorga baru, Tuhan itu selalu menghendaki yang baru. Saudaraku, manusia yang sudah jatuh dalam dosa diperbaharui, disucikan lewat darah Yesus yang mengampuni dosa manusia, sehingga manusia itu diperdamaikan lagi dengan Tuhan. Saudaraku, itu lewat darah Yesus, ya, sehingga orang bisa percaya, hatinya percaya. Saudaraku, lalu ada yang namanya penebusan tubuh Kristus, ya. Saudaraku, waktu Yesus datang yang kedua kali, itu tiba-tiba orang-orang suci berubah. Tubuhnya berubah, saudara. Tubuh yang beda dengan tubuh yang ada saat ini. Saudaraku, itu janji daripada Tuhan. Sorga yang baru, bumi yang baru, manusia yang ditebus oleh darah Yesus. Saudaraku, ditebus oleh darah Yesus itu mengalami perubahan. Saudaraku, namanya kebangkitan orang suci. Tubuh ini jadi berubah. Saudaraku, yang ada di kubur-kubur akan pecah. Ini janji Tuhan, luar biasa. Barang baru, tubuh kita ini akan diganti, saudara. Tubuh manusia ini sudah cenderung kepada kematian. Tuhan bilang, terkutuklah bumi, terkutuklah manusia,
terkutuklah saat ini sehingga timbul corona. Saudaraku, timbul virus, timbul bela-bela, gempa, itu karena kutuk daripada Allah. Saudaraku, tapi satu kali kita dijanjikan sorga yang baru, bumi yang baru, bukan main. Saudaraku, siapa yang dibawa ke sana? Di dalam ayat yang ketiga kita lihat kemah. Saudaraku, Tuhan membuat sorga itu seperti kemah. Apa artinya? Kemah adalah kita manusia. Saudaraku, tadi sudah saya sampaikan bahwa kemah tempat kita ini akan dirobohkan. Satu kali manusia akan mati. Ibrani 9 ayat 27. Sesudah itu datang penghukuman. Saudara-saudaraku, kita akan mengalami, ya saudaraku, kemah kita akan dirobohkan, tubuh kita diganti. Ini cerita bayangan Allah tinggal bersama manusia. Ini satu kemurahan, kesempatan indah bagi yang mau taat. Bagi yang tidak taat, dia ditolak oleh Tuhan, dipisahkan, saudara. Tinggal di tempat yang namanya neraka. Ini nyata, saudara-saudara. Saat ini saja di dalam dunia, berapa orang mengalami penderitaan, siksaan, mungkin dari penyakit-penyakit. Saudaraku, kena macam-macam bela, itu sangat menyakitkan. Tapi nanti satu kali janji Tuhan, Tuhan tinggal bersama manusia di sorga baru, bumi baru, dengan tubuh yang baru. Saudaraku, kita nanti bisa terbang seperti Tuhan Yesus. Yesus itu naik ke sorga, itu tidak naik jet, tidak naik pesawat, saudaraku, tapi naik ke atas. Dalam Kisah Rasul 1 disaksikan oleh murid-muridnya. Juga kita satu kali sesudah mengalami tebus tubuh, saudaraku, kita tidak pakai lagi tubuh lama. Tubuh lama ini bisa loyo, bisa sakit, bahkan bisa mati, saudaraku. Tapi tubuh yang baru itu tubuh sama seperti Tuhan Yesus, bukan main. Tubuh tidak bisa sakit, tidak bisa mati lagi, saudara. Tidak makan, tidak mati, bisa terbang, tembus tembok seperti Yesus. Yesus juga, saudaraku, tembus tembok. Murid-murid di dalam terkunci. Tiba-tiba Yesus masuk dan berkata, sejahteralah engkau. Ini yang dialami, saudaraku. Sekarang kita cuma membayang-bayangkan saja. Tapi satu kali janji Tuhan akan jadi betul. Masuk sorga baru, bumi baru untuk abadi, saudara. Kata abadi ini mengerikan, mengerikan. Sebab itu Tuhan bilang, guna apa kamu dapat segenap dunia? Diberi dunia, saudara, tapi akhirnya masuk neraka, tidak ada gunanya. Karena apa? Karena sesudah kematian itu alam abadi, kekal. Yang masuk neraka, neraka abadi. Yang tinggal di sorga, sorga abadi. Karena itu selagi ada kesempatan, perbaiki hidup saudara. Bertobatlah, bertobatlah. Yang hidup dalam dosa, kembali sama Tuhan. Saudaraku, kalau kita masih bernafas, itu artinya masih ada kesempatan. Tapi kalau sudah mati, berakhir sudah. Itu tamat dan selesai, menentukan untuk abadi. Karena itu jangan spekulasi dengan keadaan ini. Kita harus tetap berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa pada Tuhan sore hari ini. Kita serahkan dalam tangan Tuhan, supaya pengertian tentang sorga baru, bumi baru, ini benar-benar jadi berkat yang indah. Bapa dalam sorga, hamba-Mu berdoa untuk Tuhan. Oh, saudara-saudara yang menyaksikan siaran ini, kiranya Tuhan berkati mereka. Tuhan tolong mereka, beri mereka kesempatan untuk bisa masuk di dalam sorga baru, bumi baru, untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapak.
memberkati setiap saudara-saudara kami, jemaat GTI, dan siapapun yang sudah memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya kasih-Mu Bapa, anugerah-Mu Tuhan Yesus, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucapan syukur. Semuanya kita percaya bersama-sama mengatakan amin. Shalom saudaraku, sampai kesempatan yang akan datang kita terus semangat, tetap bergairah di dalam Tuhan. Haleluya, amin.